Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini tentang tutorial menghitung SCF menggunakan Burai, menggunakan software Burai. Nah, pertama itu yang harus kita siapkan, misalnya kita akan menghitung SCF dari CSPBI 3. Nah, kita bikin dulu skripnya. Kita akan mengkalkulasi apa? Mengkalkulasi SCF. Kemudian A-nya kita tentukan. A-nya itu adalah 6,414 untuk CSPBI 3. Kemudian NAT-nya itu 5 karena CS, PB, dan I-nya ada 3, jadi jumlahnya ada 5. Kemudian N-type-nya 3 karena cuma CS, PB, dan I. Kemudian, nah couple-nya kita tentukan bebas mau berapa aja, tapi kalau misalnya semakin besar couple prosesnya akan semakin lama. Kemudian, kita harus tahu dulu massa atom dari CS, PB, dan I3. Nah, ini bisa kita ketahui dari material project, kita bisa tahu berapa massa atomnya. Nah, kemudian di sini ada sedot potensialnya. Nah, sedot potensial CS yang digunakannya sedot potensial yang digunakannya itu harus sama, baik CS, PB maupun I3. Misalnya pakai tipe PBE dan PAW. Nah, gimana sih kita tahu cara dapat sedot potensialnya? Nah, kita bisa search aja di Google dari sedot potensial untuk quantum espresso. Misalnya CS nih. CS kita klik. Nah, di sini kan banyak ya pseudo potensialnya. Nah, kita pakainya coba bebas mau pakai yang mana aja asalkan sama. Misalnya kalau misalnya mau pakai ini PBE, PAW, berarti nanti yang si misalnya I-nya harus yang PBE dan PAW juga. Kan kalau ini PBE USPP, nah ini nggak bisa, nggak boleh nih. Nah, berarti pakainya yang pertama ini karena sama-sama PBE dan PAW, seperti itu. Nah, ini tinggal di-copy-in aja sih namanya. Nah, kalau udah gitu, sekarang masuk ke atomic kristalnya. Nah, ini juga bisa diketahui dari si material project. Misalnya CS-nya tuh di sudut semua, berarti nilainya 0. Terus si PB-nya itu nggak ada yang di sudut, berarti nilainya 0,5 ataupun sebaliknya. Terus karena I-nya 3, berarti dibuat bergantian. Misalnya ada yang di sudut 2, di tengah nggak di sudut 1, kayak gitu. Misalnya di tengah yang nggak di sudutnya itu yang di B, A atau C seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk skripnya, untuk si Burai ini cukup seperti ini aja. Nah, ini kita save. Nah, baru kita ke aplikasi ke software Burainya. Nah, di sini udah pernah dibuka ya. Nah, nanti kalau misalnya nggak, ini tinggal dari My Computer atau apa, tinggal input si si folder yang udah di save-nya. Misalnya ini kan tadi CSPBI 3. Kita klik, nah nanti kita running. Nah, seperti ini ya, datanya ada kayaknya kubik, terus 6,414. Nah, gini terus elemennya. Nah, kita harus di sini harus periksa lagi. Benar nggak nih si sedot potensialnya? Berarti benar ya, PBE, PAW, PBE, PAW, dan PBE, PAW. Udah sesuai dengan data inputan yang kita masukkan. Nah, ini yang tadi yang posisinya yang mana yang di sudut, mana yang enggak gitu. Terus nah, ininya kita ke SCF. Nah, di sini udah nggak usah ada yang diatur lagi aja, nggak apa-apa. Nah, terus kita juga bisa lihat nih inputan filenya. Nah, input aja ini yang tadi kita ketikkan misalnya di VS Code atau apa gitu, bebas. Nah, barulah kita coba run ya. Kita coba running. Nah, ini masih proses calculating. Nah, sebenarnya kita bisa lihat di sini. Sebenarnya proses calculating ini kita bisa nggak harus nunggu sampai selesai, kita bisa men-stop-nya di tengah jalan, kalau misalnya emang data yang kita butuhkan sudah sesuai atau sudah mendekati referensi. Karena bisa aja ketika kita nunggu sampai selesai, malah si datanya itu jauh dari referensinya. Nah, kita bisa lihat dari result-nya. Sebentar. Nah, ini masih ya. Ini masih tuh, ini data inputannya. Nah, kalau ini tuh berarti data inputannya. Nah, ini tuh lagi nge-log si SCF-nya. Nah, ini tuh masih belum. Nanti tuh ada lagi satu lagi SCF. Berarti ini masih berlangsung. Oh, soalnya di sini juga masih calculating ya. Nah, ini kalau misalnya mau berhenti paksa itu bisa di sini. Nanti kalau misalnya ini sudah berhasil, nanti di sini tuh ada satu lagi in SCF seperti itu. Selain untuk bisa menghitung SCF juga ini pakai Burai juga bisa macam-macam ya, buat yang lainnya juga.